Oke, sekarang setelah proses source power ini berhasil dilakukan, selanjutnya dia akan memasuki ke proses power up. Oke, apa itu proses power up? Power up itu adalah sebuah proses di mana proses power distribution akan diperintahkan. Sekali lagi, power up ini adalah sebuah perintah agar power distribution ini bekerja. Oke, power up ini sebetulnya sangat sederhana. Kita mulai dulu dari MediaTek. Perintah power up atau perintah agar IC power ini dapat mendistribusikan tegangan itu pada awalnya bisa dilakukan dari on off, dari power on ini atau power key. Dan selalu yang namanya power key ini jalurnya langsung diakses ke PMU atau IC power. Entah itu di MTK, di Intel, di Exynos, semua sama. Ya pasti melalui IC power. Oke. Namun dalam hal ini ada beberapa poin yang perlu Anda ketahui juga selain keterlibatan power key ini ya dalam hal proses power on ini. Coba kita lihat di sini. Jalur power key ini dia akan masuk ke dalam sebuah blok yang ada di dalam PMU, yaitu bagian control logic. Nah, bagian control logic inilah yang mengontrol, yang nge-manage dalam hal pola kerja dari buck regulator dan LDO regulator. Ini buck dan LDO regulator ini adalah tugasnya untuk mendistribusikan tegangannya. Nah, sekarang berarti kuncinya dapat wake up-nya atau dapat aktifnya PMU ini. Kuncinya sebetulnya tergantung dari control logic ini atau power up down ini sudah dapat bekerja atau tidak. Nah, apa saja sih syarat-syaratnya agar ini dapat bekerja? Oke, syarat pertama tadi sudah saya jelaskan di awal, yaitu tentang source power. Setelah source powernya masuk, kemudian untuk perintah pertama ini sebetulnya bisa dari dua opsi. Pertama, opsinya bisa melalui dari on off. Opsi yang kedua bisa dari SOC-nya ini sendiri yang memberikan perintah ke dalam control logic ini untuk dia melakukan power up. Oke, di sini ada beberapa tegangan perintah. Ada watchdog, ada SR clock enable, ada entropy panic, dan ada reset B. Nah, dalam hal ini untuk proses power up pertama kali, control logic ini cukup dengan perintah watchdog dan perintah entropy panic. Gitu. Dari dua ini pun sudah langsung aktif. Jadi tidak selalu melulu dari ketika kita menekan tombol on. Buktinya saja ketika handphone ini dalam kondisi mati, kita colok USB ketika data masuk, secara otomatis PMU ini juga akan aktif. Oke, sekarang kita bandingkan dengan di Exynos. Ini adalah on off ya. Oh maaf, ada yang kurang pembahasan tadi ya. Syarat berikutnya ya, setelah source power kemudian dari power key, berikutnya adalah dari clock. Karena bagian control logic atau bagian power up down ini di dalamnya ini sistem kerjanya adalah digital, dan yang namanya sistem digital itu hanya dapat bekerja apabila dia mendapatkan sokongan dari clock gitu. Maka setiap IC power itu selalu di samping IC power itu ada kristal dengan ukuran 32 kilo, atau kalau dirincikan nilainya 32 kilo
32.768 Hz. Nah, kristal ini sangat penting ya digunakan ketika proses power up tersebut dapat berlangsung. Oke, sekarang kita bandingkan di Exynos. Ini di Exynos, di sini ada on off ya. Dan ini kristalnya begitu. Sekarang kita lihat di Intel. Di Intel pun sama. Di sini ada power on off-nya dan di sini ada clock-nya. Oke. Dalam permasalahan power up ini, ketika bagian ini bermasalah, gejalanya sebagai berikut. Pertama, ketika bagian power key-nya ini yang bermasalah, tentu Anda sudah tahu ya bagaimana apa indikasinya, yaitu ketika colok USB handphonenya bisa ngecas, tetapi ketika ditekan on yang mau hidup begitu. Jelas itu adalah power key yang bermasalah. Tetapi ketika yang bermasalah itu adalah bagian kristalnya, ini akan mengakibatkan handphone ini sulit untuk dihidupkan. Sulit pengertiannya berarti handphone ini kadang bisa dihidupkan, kadang tidak begitu. Nah, ini berarti ya yang disebut dengan komponen si kadang ini. Kadang bisa dihidupkan, kadang sulit. Nah, bisa dari sini permasalahannya. Namun dalam permasalahan power up ini tidak ada permasalahan short di bagian power up, karena bagian power up ini tidak mengandung arus yang tinggi begitu. Bagian power up ini hanyalah sebuah perintah saja. Oke, sekarang kita lanjutkan di video tutorial berikutnya tentang power distribution.